Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, menjelang proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia menghadapi berbagai peristiwa penting. Apa saja peristiwa tersebut? Ayo kita cari tahu. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting yang dialami rakyat Indonesia menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa yang berkaitan dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. A. Pembentukan BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Chunbi Kosakai. Tujuannya adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Ketuanya adalah Rajiman Widyodiningrat. Wakil ketuanya Raden Panji Suroso. Anggotanya berjumlah 63 orang. B. Sidang BPUPKI. BPUPKI sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan menyusun dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara adalah sebagai berikut. 1. Muhammad Yamin. Pada 29 Mei 1945 menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Supomo. Pada 30 Mei 1945 menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga adalah Soekarno. Pada 1 Juni 1945, beliau menyampaikan dasar negara sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 10-16 Juli, BPUPKI mengadakan sidang kedua dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. C. Panitia 9. Untuk merumuskan dasar negara sesuai usulan dalam rapat BPUPKI, dibentuklah Panitia 9. Panitia ini beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Soekarno. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas usulan Muhammad Hatta, kalimat pertama Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. D. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Chunbi Inkai dibentuk pada 7 Agustus 1945. Tugasnya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI.
Ketuanya adalah Soekarno, dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Anggotanya berjumlah 21 orang. Gambar di samping adalah suasana sidang PPKI. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Sultan Syahrir dan golongan muda lainnya mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, dengan hasil bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Mereka kemudian membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. 3. Penyusunan naskah proklamasi. Setelah berdiskusi dengan golongan muda, Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk segera melaksanakan proklamasi. Bikana dan Yusuf Punto membawa kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Soekarno kemudian memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rapat tersebut bertujuan menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo. Kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Kemudian ditulis tangan oleh Soekarno. Selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Berikut adalah teks proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Melik. 4. Adalah peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya, proklamasi hendak dilakukan di lapangan Ikada. Untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, didampingi Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah teks proklamasi dibacakan, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Latif Hendraningrat dan S. Suhud ditugasi menjadi pengibar bendera. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tercapai berkat jasa para tokoh bangsa, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan Sultan Syahrir.